kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find peace I see. In His name I find. In His name I find. In His name I find joy I see. Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di Zoom Sema Adonai pada hari ini, hari Sabtu 20 April 2024. Kita ketemu lagi bersama narasumber kita, Bapak Ferry Hermawan Winoto, dengan tema pengajaran firman pada malam hari ini adalah Tamariska. Sebelum kita memulai pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa akan dipimpin oleh Ibu Aling. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Christine. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami masih diberi kesempatan untuk waktu terakhir ini di kelas Sema Adonai kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga atas kesehatan yang sudah Bapak berikan kepada kami semua. Ya Bapak, biarlah kiranya dalam kelas pembelajaran kami ini selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan berkatilah Ibu Christine yang menjadi moderator di dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Mampukan Ibu Christine untuk dapat memimpin kelas ini dari awal hingga akhir dan melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan mereka semua untuk dapat mengerjakan tugas mereka juga dengan baik dan dengan lancar sampai kelas pembelajaran ini selesai. Berkati internet kami Tuhan, sehingga selama pembelajaran ini berjalan tidak ada kendala apapun yang dengan internet kami, yang berhubungan dengan internet kami, sehingga pembelajaran kelas ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Dan terutama berkatilah Pak Ferry ya Tuhan yang menjadi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi setiap perkataan Pak Ferry, berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu ya Tuhan, sehingga Pak Ferry dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu dan mempunyai hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua, sehingga kami mendapatkan pemahaman yang baik dan benar. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam ruangan ini, baik yang berada di Classroom maupun yang berada di live YouTube, yang kemudian juga akan mendengarkan selanjutnya. Ya Bapa, biarlah kiranya berkat-Mu turun atas kami, buka hati dan pikiran kami, dan terangi hati pikiran kami oleh hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun dapat menangkap pembelajaran firman malam ini dengan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan meteraikan firman itu di dalam hati kami ya Tuhan, dan jadikanlah rema di dalam diri kami, sehingga kami mampu melakukannya, kami mampu memahaminya, kami mampu mengajarkan dan memberitakannya kepada yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan berusaha untuk mengacaukan pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Aling. Kita juga menyapa selamat datang buat teman-teman yang mengikuti Zoom Sema Adonai dimanapun Anda berada. Buat teman-teman yang dari Amerika, selamat pagi, dan yang ada di Jerman, selamat sore. Buat yang ada di Indonesia, selamat malam, selamat mengikuti pengajaran firman pada malam hari ini. Sebelumnya, kita akan mendengarkan dulu profil dari narasumber kita. Kami persilakan. Salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Ferry Hermawan, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama Evangelis Ferry Hermawan Winoto, AMD, ST, MD,
PDH Teologi. Jenjang pendidikan umum mulai tahun 1997 hingga tahun 2000, Institut Teknologi 10 November, jurusan keahlian teknik elektro ahli media. Pada tahun 2001 hingga tahun 2004, Institut Teknologi 10 November, jurusan sarjana teknik elektro. Jenjang pendidikan Alkitab dari tahun 2019 sampai sekarang di Israel Bible Center. Dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 sebagai evangelis di BPCO. Dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagai Master of Divinity di Ekom STT KDC. Dari tahun 2023 hingga sekarang sebagai doktoral di Day Spring Theological University. Jenjang pelayanan dari mulai tahun 2008 hingga sekarang sebagai koordinator Global Mission International Area Jawa Timur Indonesia. Dari tahun 2018 hingga sekarang sebagai pembina penggembalaan keluarga muda Gereja Isa Al-Masih Kediri. Dari tahun 2003 hingga sekarang sebagai koordinator Day Spring Theological University Indonesia. Beliau juga telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Mendengar Suara Tanah Perjanjian. Demikianlah profil dari narasumber kita, Pak Ferry. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pengajaran firman yang akan dibawakan oleh Pak Ferry. Sebelumnya kita menyapa dulu Pak Ferry, apa kabar? Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita semua sehat-sehat dan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Waktu dan tempatnya untuk memulai pengajaran firman pada malam hari ini kami persilahkan. Terima kasih Bu Christine buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat Shema Adonai yang telah memberikan ruang untuk kami boleh berbagi apa yang Tuhan sudah singkapkan. Terima kasih kepada Ibu Aling yang sudah berdoa buat kita sehingga acara ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian merasakan hadirat Tuhan, dan saya percaya Dia akan bersama-sama dengan kita di dalam hati dan pikiran kita untuk menyingkapkan kemisteri akan ilahi itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab kita sudah beberapa kali berjumpa dengan ruang Jewish Insight bersama saya, dan saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ibarat rumah, Alkitab kita ini ada pintu masuk dan juga ada pintu keluarnya. Ada bagian pondasinya dan juga ada bagian-bagian yang di atas pondasi tersebut. Kitab Kejadian adalah landasan bagi kita semua, sebuah filosofi-filosofi yang harus kita pelajari. Tetapi untuk meletakkan dasar yang kuat, memang kita harus ada rule, ada batasan yang harus kita pegang bersama-sama. Alkitab Perjanjian Lama ini, terutama Kejadian, bahkan nanti juga adalah kitab Wahyu, penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan kode-kode. Tidak segala sesuatu yang kita lihat kita baca secara literal, tidak hanya maknanya secara literal saja, tetapi juga ada makna spiritual yang lebih mendalam. Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk mengenali lebih jauh lagi mengenai Kitab Kejadian. Dan pada kesempatan ini, saya mohon Bapak Ibu untuk berkonsentrasi. Saya mohon izin untuk share screen.
Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11, di situ dituliskan bahwa kata pertama kali yang muncul tentang tumbuh-tumbuhan ada di dalam hari yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kata tumbuh-tumbuhan pertama kali diangkat, dimension, atau di pointer di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11. Apakah makna secara spiritual yang lebih dalam di dalam kata tumbuh-tumbuhan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya berdoa, Bapak Ibu, untuk menjelaskan satu nukilan ini tidak mudah, dan saya membutuhkan beberapa kali pertemuan ke depan. Saya berdoa kiranya Tuhan membuat Bapak Ibu juga semakin diving, menyelami lebih jauh lagi. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang dibangkitkan, ditumbuhkan Tuhan pada hari yang ketiga, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan, dari tumbuh-tumbuhan dia sudah beralih kepada pohonan. Pohon ini sudah ada kayu, mungkin sudah ada dahan ranting yang begitu besar. Tumbuh-tumbuhan mencakup semua tumbuh-tumbuhan, tetapi definisi tulisan pohon ini udah sesuatu yang besar. Yang buahnya berbiji itulah yang menjadi makananmu. Jadi tumbuh-tumbuhan ini adalah makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan apakah ini maknanya secara literal bahwa memang kita hanya diperbolehkan makan tumbuh-tumbuhan saja? Kita akan diving lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali saya menjumpai Bapak Ibu ini dalam sesi online atau pertemuan di dalam sesi YouTube. Saya ingin menampilkan di layar Bapak Ibu bisa scan di situ, Bapak Ibu bisa join bersama saya di dalam link yang saya bagikan, agar saya juga mendapatkan feedback. Karena mungkin saya yakin dan percaya, banyak bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu sekalian yang ada di dalam dunia luar di sana yang begitu luas, yang menyaksikan di mana ketika saya berbagi sesuatu, tentulah saya rindu untuk mendapatkan feedback. Apakah yang saya sampaikan ini sesuatu yang dapat dimengerti atau Bapak Ibu membutuhkan hal yang lebih dalam lagi? Jangan merasa sungkan untuk menghubungi saya di dalam scan barcode berikut ini. Bapak Ibu bisa menjumpai saya kapanpun, dimanapun Bapak Ibu bisa scan barcode ini. Saya persilahkan. Bapak Ibu bisa memberikan feedback setelah atau kapanpun Bapak Ibu ingin. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita membaca, mengerti lebih dalam lagi tentang makna kata pohon, saya akan mengajak Bapak Ibu melompat dari Kejadian pasal 1 ke suatu kejadian-kejadian yang selanjutnya ratusan tahun atau ribuan tahun kemudian, tentang pohon tamariska. Nukilan itu ada di dalam Alkitab kita, dan ada seorang dosen di Indonesia ini, dan beliau juga adalah penerjemah LAI, salah satu penerjemah LAI yang memberkati Bapak Ibu sekalian dalam membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, yaitu Dr. Pascalis Edwin Inyo Mapaska, memberikan sebuah statement bahwa Alkitab
adalah buku iman. Dan cara membaca Alkitab harus dengan iman. Jadi bagaimana kata-kata tumbuhan, kata-kata bagaimana tumbuhan itu diizinkan Tuhan untuk tumbuh, itu dapat memperkuat iman kita. Dan bagaimana tumbuh-tumbuhan sebagai makanan kita atau tumbuh-tumbuhan yang berbiji, makanan kita itu dapat membuat iman kita ini kuat. Itulah yang harus kita dasari pemikiran kita. Seorang profesor dari Israel, Bible Center bernama Dr. Eli di Sorkin Eisenberg juga memberikan sebuah quote bahwa Alkitab tidak perlu ditulis ulang, melainkan Alkitab perlu dibaca berulang-ulang. Ketika kita membaca berulang-ulang, semakin dalam kita memahami, semakin kita mendapatkan sesuatu, semakin dalam kita bisa melihat bahwa Tuhan, Sang Misterius itu, menyingkapkan rahasia demi rahasia, demi rahasia, dan demi rahasia. Kejadian 21 ayat yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Nukilan ayat ini, nukilan daripada firman Tuhan ini saya angkat kepada Bapak Ibu sekalian bersama di dalam Kejadian pasal 21 ayat 33. Saya akan bacakan berulang. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitab adalah wahyu yang diturunkan Tuhan kepada kita semua umat manusia melalui penulis-penulis Alkitab. Jikalau kita mempercayainya, permasalahannya di sini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa satu nukilan ini adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam ayat ini. Ada baiknya firman Tuhan bukan cuma kita baca, tetapi ada baiknya firman Tuhan ini kita ajak bicara, kita ajak berkomunikasi, sebab ini adalah sebuah firman. Lalu firman Tuhan apa bagi kita yang dapat memberikan makanan iman kepada kita, yang dapat menguatkan iman kita dalam nukilan sesederhana ini, yang menyatakan bahwa dengan jelas tertulis secara pesat bahwa Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Apakah makna iman yang dapat menguatkan kita? Kejadian 21 ayat 33 dalam bahasa Ibrani, saya akan tampilkan di depan Bapak Ibu sekalian. Vayita menanamlah Eshel, pohon tamariska dalam bahasa Ibrani adalah Eshel, Beersheba, di Beersheba atau Beersheba gitu, di Beersheba ini bed di dalam bed. Vayikra, bersuaralah Shem atau memanggillah Shem, nama Beshem Adonai, nama di atas segala nama, nama yang maha tinggi, atau nama Yehova, El Olam, Allah yang kekal. Di dalam bahasa Ibrani, tamariska adalah Eshel. Eshel, Alef, Shin, dan Lamed. Eshel memiliki kode gematria, yaitu adalah suatu kode yang didapatkan dari nilai masing-masing huruf Ibrani tersebut. Dan Eshel
memiliki nilai 331. Makna daripada pesan atau filosofi dari angka 331 adalah yang pertama, eksistensi of Yah, keberadaan daripada Allah. Yah ini adalah singkatan daripada Yehova, Adonai. 331 juga berbicara tentang servant, pelayan. 331 juga berbicara to be strong. 331 juga berbicara tentang fruitfulness, berbuah lebat. Jadi kata tamariska di dalam bahasa Ibrani dilihat dari sudut pandang gematria, dia berarti bahwa keberadaan Allah yang melayani kita, atau kita yang melayani keberadaan Allah, akan dapat membuat kita menjadi kuat, akan dapat membuat kita berbuah-buah. Itulah sebuah filosofi yang ada di dalam angka 331. Mungkin Bapak Ibu kekasih Tuhan hari ini bertanya-tanya kenapa background yang saya pakai adalah background berupa pink dan segala sesuatunya menjadi pink. Bukan berarti hari ini saya ingin pink dan pinky. Tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hal ini terjadi dikarenakan saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu apa itu tamariska, dan kita akan melihat dengan berbagai kacamata, baik kacamata Ibrani, juga kacamata biologi, juga kacamata geografi, biota. Banyak kacamata yang dapat kita pakai untuk kita dapat membaca daripada nats tersebut. Di hadapan Bapak Ibu adalah pohon yang disebut pohon tamariska, Eshel. Keunikan pohon tamariska ini akan kita bahas selanjutnya. Pohon tamariska adalah sebuah pohon yang memiliki bunga. Dia berbunga dan dia juga memiliki getah. Bunga dari pohon tamariska ini adalah berwarna pink. Saya mengucapkan syukur bahwa saya pernah diizinkan Tuhan beberapa kali ke negeri Sakura, ke negeri Jepang, pada masa cherry blossom, atau pada masa sakura-sakura itu bermekaran. Pada bulan-bulan ini juga adalah bulan bagaimana sakura itu bermekaran di negeri Jepang. Nah, kenapa saya angkat? Karena saya teringat Bapak Ibu bahwa kalau bunga sakura adalah bunga yang dapat hidup dalam cuaca ekstrim di Jepang, di mana pada musim dingin dia akan menggugurkan seluruh daun-daunnya. Dia tanaman yang jikalau musim salju itu datang atau musim dingin datang, hanya ada batangnya doang. Tetapi begitu musim semi itu datang, dia akan mengeluarkan bukan tunas yang dia keluarkan dulu, tetapi bakal kuncup-kuncup bunga. Setelah bunga itu bermekaran dalam waktu singkat, sekitar 1 minggu, maka di sela-sela ketiak dahan-dahan itu akan muncul tunas-tunas. Pohon sakura adalah pohon yang ekstrim yang ada di tempat-tempat yang dingin. Mungkin di Jerman ada, mungkin di Eropa juga ada. Tetapi pohon tamariska adalah paradoks atau antitesis dari pohon sakura. Pohon tamariska justru suatu pohon yang sangat eksis di suatu lingkungan yang panas. Kelopak bunganya
Kalau pohon sakura dia besar, kalau pohon tamariska ini kecil-kecil, tetapi mempunyai warna yang sama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pink, dan begitu cantik. Cantik sekali pohon eh, tamariska dan pohon sakura ini. Ya, mungkin hampir sama ya, karena memang bunga itu bagus. Dan berbahagialah Bapak Ibu yang memiliki nama tamariska. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai seseorang yang diberi nama tamariska. Dan apa makna dari tamariska kita akan eh, melihat. Ini adalah bunga daripada pohon tamariska yang belum mekar. Pohon tamariska ini dapat bertahan dalam cuaca ekstrim, terutama dalam geografi tanah Israel, di mana Abraham tinggal di Berseba. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah pergi ke Israel, belum pernah mempelajari geografi tanah Israel akan kebingungan. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa setiap lembar Alkitab Bapak Ibu adalah lembar geografi yang selalu menceritakan lokasi, tempat, eh, kebudayaan, politik, latar belakang yang terjadi pada waktu dan konteks kayak seperti yang ada di dalam Alkitab. Bahkan ketika Bapak Ibu membuka pembatas antara perjanjian lama dan perjanjian baru, di situ ada sekat putih. Jangan Bapak Ibu kira bahwa sekat putih itu tidak ada tulisan. Ya memang tidak ada tulisan. Tetapi dari perjanjian lama menuju perjanjian baru, ada sekat putih. Sekitar 300 tahun, yaitu masa intertestamentum, di mana Tuhan tidak seolah-olah diam, seolah-olah tidak memberikan suara apapun. Tapi dalam lembaran putih tersebut Tuhan benar-benar bekerja mempersiapkan sebuah bangsa yang disebut bangsa Romawi dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum akhirnya dia datang. Di mana di seluruh muka bumi ini Bapak Ibu tidak akan menjumpai hukuman mati yang hanya ada pada bangsa Romawi, yaitu hukuman mati disalib. Dan hanya pada masa Romawi saja, habis itu sudah tidak ada lagi. Memang hal itu harus dipersiapkan oleh sang sutradara agung yang luar biasa. Saya bukan ingin berpamer kepada Bapak Ibu, tetapi saya ingat, saya bahkan kalau Bapak Ibu sempat berkunjung di rumah saya yang ada di kota Kediri, Jawa Timur, ketika saya pergi ke Bali, saya berjumpa dengan seorang pelukis di Bali itu, saya berpesan untuk dapat dilukiskan sebuah lukisan bunga sakura. Karena bunga sakura ini memiliki makna yang mendalam bagi saya. Sebab saya diizinkan pertama kali lihat sakura ketika saya pergi dengan istri saya. Ketika kami diizinkan bulan madu. Dan puji Tuhan sampai hari ini madu itu tetap menghasilkan madu. Kadang-kadang kan ada yang madunya sudah habis. Tinggal lebahnya disengat terus. Enggak Bapak Ibu, just joke. Kenapa saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu? Karena ini pun cara Tuhan berbicara kepada umat manusia, kepada kita semua. Tuhan itu ingin dikenang. Jadi ketika saya melihat pohon tamariska, saya jadi terkenang sebuah memori. Bagaimana Tuhan mengizinkan saya, memberkati saya untuk pergi melihat pohon sakura. Demikianlah juga saya percaya kenapa Alkitab itu ditulis pohon tamariska. Juga ketika Tuhan melilitkan pribadinya ke dalam roti yang tawar itu. Dan ketika dia memecahkan roti, dia berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan daku. Ketika kita melihat salib, kita juga ingat akan dia. Jadi Tuhan itu melilitkan dirinya kepada segala sesuatu di sekitar kita. Kita memiliki, tentulah Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, memiliki kenangan-kenangan indah ketika Bapak Ibu
bisa bercerita kepada anak Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melewati suatu kota atau pergi ke kampung halaman, akan bercerita kepada anak Bapak Ibu ketika mungkin Bapak Ibu lewat sebuah kafe atau warung, dan Bapak Ibu bisa tunjuk kepada anak-anak Bapak Ibu. Nah, di warung itu dulu loh aku ketemu sama mamimu, kan gitu ya. Dulu mamimu itu lo kecil, sekarang udah gendut seperti ini. Jadi Tuhan itu melilitkan emosi, melilitkan ingatan pada suatu tempat. Demikianlah pula dia ingin agar dia selalu diingat. Dia melilitkan ingatan-ingatan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Lihatlah dulu ketika mungkin Bapak Ibu lewat rumah sakit yang mungkin Bapak Ibu pernah berjuang di rumah sakit itu untuk mendapatkan kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa bercerita kepada anak-anak Bapak Ibu, itu tuh loh, di rumah sakit itu loh, Papi sudah berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Papi di sana, dan akhirnya bisa sembuh, menemani kamu sampai hari ini. Nah, ini Tuhan tuh selalu begitu, melilitkan pribadinya dengan pengalaman-pengalaman kita sekalian. Mari kita lihat karakter pohon tamariska. Karakter pohon tamariska yang pertama adalah dia itu salt cedar. Itulah sebabnya tadi kita melihat bahwa pohon tamariska ini selalu tumbuh sendirian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kenapa dia tumbuh sendirian? Karena dia adalah tanaman yang egois. Tanaman ini dapat hidup di tempat yang begitu kering. Bahkan air yang tidak ada di dalam tanah, sebab cara tanaman ini mengumpulkan air adalah dengan cara mengasinkan dirinya sendiri. Bapak Ibu perhatikan, saya ketika memperhatikan ini begitu terkejut. Tanaman tamariska ternyata rasanya asin. Kalau Bapak Ibu menjumpai tanaman tamariska yang asli gitu ya, dari tangkainya, dari daunnya, Bapak Ibu bisa petik dan Bapak Ibu bisa kecap bahwa dia adalah rasanya asin. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa rasa asin adalah suatu rasa yang menyerap kelembapan. Jadi jika Bapak Ibu ingin ruangan Bapak Ibu tidak lembab, taruh aja garam besar atau garam yang utuh ya. Kalau bahasa Jawanya ini uyah enton. Untuk orangnya di luar Jawa itu nggak akan ngerti itu loh. Garam yang bentuknya segi empat, itu namanya apa ya? Saya sendiri juga lupa, atau Bapak Ibu di tempat-tempat lain mempunyai nama sendiri. Nah, garam itu mengikat kelembapan. Sehingga tanaman ini dinamakan salt cedar karena dia ingin menyerap kelembapan udara, karena dia ingin menyerap air bukan cuma dari akar-akarnya saja, tetapi bahkan batang dan daunnya itu dapat menyerap udara. Ketika pagi-pagi, disitulah embun itu ada. Embun itu turun ke tanah, membasahi tanah. Dia tidak hanya cukup menyerap air yang ada di atas permukaan tanah, tapi dia juga menyerap seluruh air yang nempel di dahan, di daun, di seluruh pohon tamariska itu. Dia menyerap air. Itulah sebabnya tanaman ini dapat memberikan rasa asin ke lingkungan tanah sekitarnya. Sehingga pohon-pohon yang ada di sekitar pohon tamariska ini akan mati. Dia akan mati jika kalau berdekatan dengan pohon tamariska karena tanahnya jadi berasa asin. Sehingga pohon tamariska selalu merupakan pohon yang berdiri sendiri. Dan dia dapat bertahan dalam cuaca panas yang ekstrim karena dia tidak mengandalkan hanya menyerap air dari akarnya saja, tapi dari seluruh daun. Sehingga pohon tamariska menjadi pohon peneduh di gurun, Bapak Ibu. Dia menjadi pohon yang dapat
meneduhkan orang yang ada di gurun, yang berjalan kepanasan di gurun. Dan juga kalau Bapak Ibu ketahui, di gurun itu juga sering ada badai gurun, angin yang begitu kencang. Dan rupanya dengan menanam pohon tamariska di sekeliling perkemahan, orang yang lagi ada di gurun, jikalau berkemah di sekitar pohon tamariska itu, angin itu dapat dipecah. Itulah kenapa pohon ini begitu spesial, dan getah dari pohon tamariska itu dapat dikonsumsi. Makna dalam menanam pohon dalam pemandangan Ibrani dan Semitik kuno dikatakan dalam Kejadian pasal yang telah kita baca, di mana Abraham menanam pohon tamariska, Kejadian 21 ayat yang ke-33. Apa sih makna ketika orang-orang menanam pohon? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ingat ya, zaman dulu mungkin yang masih bertemu dengan Pak Soeharto, atau ya sering dulu kita ngelihat di TVRI, di Dalam Dunia Dalam Berita jam 9 malam, kita melihat di mana Pak Soeharto lagi bersama dengan tamu negara berjalan-jalan di Istana Bogor untuk menanam sebuah pohon. Nah, apakah sama maknanya ketika orang menanam pohon? Rupanya menanam pohon ini memiliki sebuah filosofi. Jadi menanam pohon itu dianggap sebagai tindakan untuk memperingati suatu peristiwa penting. Pohon yang tumbuh dan berkembang itu menjadi simbol secara fisik dari kenangan yang ditanam dalam kecil. Kenangan kecil ketika mungkin kita berkenalan dengan istri kita, atau kita berkenalan menjalin hubungan dengan suatu negara, antara mungkin waktu itu antara Pak Harto dengan negara yang lain. Mungkin perjanjiannya merupakan perjanjian kecil, tetapi diharapkan perjanjian itu tidak mati, atau kerjasama itu yang dijalin tidak selesai pada event itu aja. Diharapkan kerjasama itu dapat bertumbuh, berkembang, menjadi sebuah pohon yang dapat memberikan buah, yang dapat memberikan makan bagi orang banyak. Itulah makna daripada yang juga dimiliki dan ditulis di dalam Taurat lisan orang-orang Semitik kuno. Itulah sebabnya Abraham menanam sebuah pohon di Berseba, karena Abraham ingin hal peristiwa kecil itu yang terjadi di situ dapat diperingati sebagai sebuah perjanjian, sebagai sebuah nasar, sebagai sesuatu hal, tindakan sesuatu dari yang kecil dapat menjadikan tumbuh, berkembang. Bapak yang dikasih Tuhan, ini merupakan bukan saya ingin pamer sekali lagi, tapi saya ingin memberikan contoh. Ini terjadi ketika saya di tahun 2016, pada saat saya bulan madu bersama istri saya. Ini sebuah hubungan kecil, relationship kecil antara dua sepasang orang, yang akhirnya kami boleh memiliki pohon, yaitu bertumbuh, memiliki anak, gitu ya. Nanti anak saya juga memiliki anak lagi. Jadi sesuatu hal yang kecil ini dapat kita kenang. Makna dalam pemahaman orang lebih mendalam tentang menanam pohon tamariska adalah ini sebuah pertanda permanen. Menanam pohon tamariska dianggap sebagai simbol permanen. Simbol yang menandakan bahwa seseorang itu
memiliki komitmen atau janji yang bersifat abadi. Pohon tamariska dikenal karena ketahanannya dalam cuaca lingkungan yang keras. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, heranlah saya ketika Abraham ini melakukan sesuatu tindakan yang ingin dikenang dalam masa yang abadi dengan cara menanam pohon. Apa sih pohon itu? Apakah pohon bisa abadi? Ya, memang pohon bisa berusia ratusan tahun. Kalau Bapak Ibu ada di Kalimantan, pohon bisa besar-besar dan tumbuh ratusan tahun lamanya. Abraham memiliki sebuah komitmen dan janji yang bersifat abadi dengan cara menanam pohon eshel atau tamariska. Menanam pohon juga merupakan simbol kehidupan baru, sebab menanam pohon artinya adalah memulai, mengawali hal-hal yang segar, harapan, sebuah pertumbuhan, dan menginginkan suatu masa depan yang cerah. Menanam pohon juga merupakan simbol keramahan dan kedamaian, sebab pohon itu memberikan keteduhan bagi orang-orang sekitar yang ingin datang untuk berteduh. Pohon menawarkan keramahan, menjamu orang-orang datang memberi makan. Itulah sebabnya Abraham ini memiliki sebuah kaitan selalu dengan pohon. Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti, di awal Abraham berjumpa dengan sosok ilahi, 3 sosok ilahi di Memre di bawah pohon. Dan nanti kita akan juga lihat di bawah pohon terbantin itu. Dan kemudian pada masa-masa yang sudah memakan waktu yang lama, Memre itu lokasinya itu di atas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat peta daripada negeri Israel itu, jadi semakin dia ke atas, dia semakin hijau, artinya ke atas adalah ke utara. Tetapi semakin ke bawah, artinya ke selatan, ke arah Egypt, ke arah Mesir, dia semakin tandus, semakin gersang. Jadi Berseba itu batas terluar daripada wilayah pada saat itu. Jadi dia sangat-sangat kering. Disitulah Abraham memberikan gambaran bahwa dia adalah orang yang ramah. Dia dapat menjadi pendamai, teduh, dan dia selalu welcome kepada orang-orang di sekitarnya. Menanam pohon tamariska juga merupakan simbol kesederhanaan, bahwa menanam pohon tamariska ini mengingatkan orang bahwa seseorang itu memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Sebab pohon tamariska ini sebuah pohon yang nggak tinggi-tinggi. Dia itu pendek, yang seperti Bapak Ibu tadi lihat di dalam foto. Jadi menanam pohon tamariska itu melambangkan bahwa dia memiliki kerendahan hati. Dia tidak sombong. Kalau Bapak Ibu ketahui, Abraham adalah seorang raja juga yang dari Mesopotamia, yang memiliki banyak pegawai. Pada kala dia datang dari Mesopotamia menuju tanah Kanaan, dia membawa 300 orang. Dan ketika dia pergi ke Mesir, dia diberikan tambahan-tambahan oleh Firaun, budak-budak dan lain, dan mesti juga akan lebih banyak orang yang mengikuti dia. Dan dia sebenarnya seorang raja. Dan kalau Bapak Ibu lihat kisah kejadian ini, Bapak Ibu lihat bahwa Abimelek juga adalah seorang raja. Di situ bahwa kita lihat Abraham selalu berurusan dengan raja, juga dengan Raja Salem, yaitu Melkisedek. Jadi Abraham selalu bertemu dengan raja. Tentulah seorang pemimpin selalu bertemu dengan seorang pemimpin, anak buah selalu bertemu dengan anak buah. Itu yang terjadi pada zaman sejak zaman dulu kala. Menanam pohon tamariska juga merupakan simbol dan klaim atas tanah atau tempat tersebut
merupakan milik dari dia. Nah, ini sesuatu yang mengejutkan bahwa dalam Kejadian pasal 21 tersebut sebenarnya Abraham belum memiliki sebidang tanah, dan sebidang tanah yang dia miliki di awal adalah di lokasi Hebron yang merupakan makam di Mapelah itu, di Gua Mapelah yang merupakan akhirnya menjadi makam Sarai dan sekarang menjadi tempat pemakaman para patriark. Itulah tempat pertama yang dimiliki Abraham. Tetapi seolah-olah Abraham percaya bahwa seluruh tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan kepadanya dengan cara menanam pohon tamariska. Hal ini sangat mengejutkan saya, Bapak Ibu. Kenapa Abraham itu bagi saya seolah-olah dia kurang ajar loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin kekurang ajaran Abraham. Mohon maaf ya, saya menggunakan kata ini. Abraham datang ke tanah Israel, ke tanah Kanaan itu, dia hanya pendatang. Dia hanya orang lain yang datang. Saya mau tanya, apabila Bapak Ibu punya kos-kosan lah, katakanlah begitu, punya tanah atau tempat yang Bapak sewakan, Bapak Ibu sewakan untuk dikontrakkan kepada orang. Tetapi ternyata orang itu mengeklaim. Tiba-tiba dia mengambil minyak urapan begitu ya, lalu menumpangi tangan seperti orang-orang kalau orang karismatik begitu, menumpangi tangan dan beriman. Ini rumahku, ini tanahku. Bahkan kalau Bapak Ibu punya mobil, mobil Bapak Ibu ditumpangi tangan, didoain. Ini mobilku. Nah, apa yang terjadi? Apa perasaan Bapak Ibu jika Bapak Ibu kedatangan tamu yang Bapak Ibu izinkan tinggal di tempat Bapak Ibu dan melakukan hal tersebut? Abimelek mengizinkan Abraham untuk mendirikan tenda di sekitar Berseba. Dan kemudian Abraham menanam pohon sebagai simbol bahwa dia mengeklaim tempat itu. Ini kayak tindakan kurang ajar imannya ini. Nah, menanam pohon tamariska itu juga merupakan tindakan menciptakan tempat peristirahatan bagi dirinya sendiri dalam budaya Timur kuno. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Abraham kok percaya ya bahwa Berseba, tanah di Berseba, bahwa tanah di tempat di mana dia memijak itu merupakan peristirahatan bagi dia, bagi orang-orangnya. Ini bagaimana jika Bapak Ibu punya sekali lagi tamu tadi, terus tamu itu mengklaim bahwa tempat Bapak Ibu itu menjadi tempat peristirahatan bagi dia, bahkan bagi keturunannya dia, sampai anak cucunya dia. Jadi ini suatu apa ya? Iman yang nekat, iman yang sedikit ngawur bagi saya. Tapi ini dilakukan oleh Bapak Abraham. Nah, yang ketiga, menanam pohon tamariska juga dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tanah untuk generasi yang akan datang. Wah, ini memang apa ya, gila yang dilakukan Abraham ini. Abraham itu sudah mempersiapkan agar tanah ini menjadi milik pusaka bagi generasi yang akan datang. Ini hal yang sangat luar biasa. Ada sebuah komik yang apa ya, yang lucu, yaitu bagaimana Abraham itu menanam pohon tamariska. Jadi pohon itu loh berusia berapa? Bagaimana Abraham itu menaruh imannya kepada pohon yang mungkin dia cabut dari tempat lain, dia tanam di tempat itu gitu loh. Itu kayak melakukan hal yang mustahil. Bahkan tempat itu adalah padang gurun yang begitu ekstrim tempatnya. Itu kayak, masa sih imanmu akan bisa bertumbuh di tempat ini? Masa sih apa yang kau kerjakan secara ekstrim itu bisa terjadi? Tetapi itulah Abraham, dia melakukannya. Bapak Ibu bisa lihat, Abraham adalah pohon yang dicabut
dari Ur. Bapak Ibu pasti semua tahu ya, Bapak Ibu, Abraham itu berasal dari Ur. Kemudian dia sempat berhenti di Haran, tetapi Tuhan memerintahkan, bukan di Haran. Ketika di Ur, Tuhan seolah-olah mencabut hidupnya, mencabutnya untuk ditanam di suatu tanah yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kemudian dia berpikir bahwa tanah itu juga tanah subur yang ada di sumber mata air, yaitu Sungai Tigris di sekitar sini, di Efrat, di Sungai Efrat, mungkin ada di sana. Tetapi Tuhan katakan, bukan situ tempat engkau tertanam, bukan di situ tempat engkau hidup tertanam. Tuhan menunjukkan suatu tempat yang sangat gersang, di mana Abraham ketika diizinkan Tuhan melayangkan matanya dengan memilih tempat antara Lot yang memilih tempat yang penuh hijau, Abraham bahkan memutuskan tempat yang begitu gersang. Dia tertanam di Berseba. Ini petanya Berseba ya Bapak Ibu. Abraham tertanam. Lah apa yang dimaksudkan Abraham ini tertanam di sini? Ini apa gitu loh. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah pohon, yaitu Abraham dan Sarai, kemudian Ishak dan istrinya, kemudian Yakub dan para istrinya, kemudian 12 anaknya, bahkan sampai hari ini pohon atau Abraham Family Tree benar-benar tertancap di dalam tanah itu, dan sampai hari ini pohon, walaupun pohon itu dicabut, mungkin pergi kemana, mungkin dicabut pohon itu sama orang lain, pergi ke Babilonia, terserak ke seluruh penjuru dunia, pohon itu tetap tertanam kembali ke tempat ini. Ini suatu hal yang tersembunyi dalam hal tersebut. Nah, saya ingin menampilkan kepada Bapak Ibu, Abraham ini berusia 175 tahun. Dan ketika Abraham 100 tahun, dia melahirkan Ishak. Dan Ishak hidup 180 tahun. Dan kemudian Bapak Ibu akan lihat bahwa Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun di dalam Kejadian pasal 21 ayat yang kelima. Dan Yakub lahir ketika Ishak itu berusia 60 tahun. Di sini ya Bapak Ibu. Sehingga Abraham dicatat dia itu meninggal usia 75 tahun. Itu artinya Abraham ini pernah bertemu dengan Yakub. Dan pertemuan dengan Yakub ini dalam ring waktu 15 tahun. Nah, apa yang terjadi ketika Abraham ini bertemu dengan cucunya Yakub selama masa 15 tahun itu? Bapak Ibu bisa lihat, ternyata Abraham ini memiliki warisan yang luar biasa kepada Yakub. Kita akan lihat ada dua peristiwa dalam kehidupan Yakub, yaitu ketika Yakub OTW pergi dari Hebron, dari Berseba menuju Haran. Kemudian ketika Yakub dari Berseba juga menuju ke Mesir, dari sekitar situ. Ada dua kehidupan. Ini awal sekitar umurnya Yakub ini sekitar antara 60 kalau nggak salah ini. Dan ini dia sudah umurnya lanjut. Yakub berusia 63 ketika dia pergi dari rumah orang tuanya menuju Laban. Jadi saya sendiri juga heran kenapa Yakub, ya pada waktu itu orang tuh tua-tua ya kalau mau merit ya.
hari ini ketika orang menikah di usia 40 itu udah. Lah ini Yakub ini mencari istri di usia 63 tahun Bapak Ibu. Baru dia pergi ke Haran, ke rumah Laban. Dan di rumah Laban pun dia masih harus bekerja sekian tahun untuk mendapatkan istrinya, sekian tahun lagi, sekian tahun lagi. Jadi Yakub ini ketika dia berusia 63 dalam peristiwa perselisihan besar keluarga, di mana dia harus terusir dari rumahnya untuk pergi ke Haran, untuk juga dia mencari istri. Jadi dia pergi untuk damai sejahtera dengan kakaknya agar tidak terjadi bunuh-membunuh di situ akibat perselisihan warisan gitu ya. Jadi ternyata warisan itu mendatangkan perselisihan itu dari sejak dulu kala, Bapak Ibu. Nah, apa yang kita lihat ketika Yakub itu pergi seorang diri? Bapak Ibu tahu siapakah Iskak? Siapakah Abraham? Abraham orang kaya. Iskak juga orang kaya, bahkan Iskak dalam Kejadian di Gerar, dia orang yang kaya. Bukan cuma kaya, dia menjadi sangat kaya. Bukan cuma sangat kaya, bahkan semakin kaya, sangat kaya. Bayangin, orang yang kaya raya seperti Iskak, tega membuat pergi anaknya dengan tangan kosong, pergi mengasingkan diri ke Laban, ke Haran. Itu juga memiliki sebuah pemandangan bagi saya bahwa harta yang dimiliki orang tua itu tidak dapat mendidik anak dengan baik. Anak-anak kita justru akan terdidik dengan baik apabila tanpa harta yang dimiliki oleh orang tua. Tampaknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun harta dapat memberikan pelajaran-pelajaran yang bermutu kepada anak, tapi ketika anak itu tidak dalam naungan orang tua, dia melakukan sesuatu hal sendiri. Dan ketika Abraham itu pergi seorang diri dalam merantau, permulaan perantauannya dia pergi ke suatu tempat yang disebut Betel. Nah, di dalam ayat yang ke-9, saya kok lupa ini, saya kok tiba-tiba nggak memuatkan sumbernya, ini Kejadian di awal dikatakan bahwa Betel itu dulu namanya adalah kota Luz, yang kemudian disebut Betel oleh Yakub. Yakub pergi suatu tempat yang disebut Betel. Kenapa? Kenapa dia mencari di Betel? Karena di Betel ini adalah tempat di mana Abraham pernah mempersembahkan korban, atau Abraham pernah mendirikan mezbah kepada Allah. Itu artinya Yakub berusaha bermalam menjumpai Tuhan sebelum dia itu pergi berjuang menempuh hidupnya, entah kemana dia pergi dengan seorang diri. Itulah kita melihat bahwa Abraham telah berbicara kepada Yakub untuk senantiasa mencari Allah yang hidup. Awal iman daripada Abraham, pertumbuhan dikenalkan kepada Yakub, dan Yakub pun juga mengawali imannya dalam pengenalan di atas mezbah, dan kemudian di atas batu itu dia melihat bagaimana malaikat naik turun dari atas surga menuju tempat itu. Dan ini Bapak Ibu bisa temui di kolam Yakov Antiquius Site yang ada di kota Betel. Apa kejadian itu? Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8, kemudian ini tentang Abraham ya. Abraham ini mendirikan sebuah mezbah ya. Mezbah itu di sebelah barat
dan Ai di sebelah timur di kota Betel ini. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Dan kemudian Kejadian 13 ayat 3 sampai 4, Abraham itu membuat sebuah mezbah di sana. Tapi anehnya gini, Kejadian pasal 13 ini sudah disebut dengan kata Betel. Sedangkan kata Betel itu baru ada ketika Yakub menamai tempat itu. Jadi penulis Alkitab ingin memberikan koneksivitas bahwa apa yang ditiduri oleh Yakub itu adalah tempat di mana Abraham telah mendirikan sebuah mezbah. Jadi ini memori-memori itu saling dikaitkan, Bapak Ibu. Sebenarnya tempat itu kan Luz seharusnya. Abraham itu mendirikan sebuah mezbah di Luz, bukan di Betel. Lah Betel ini loh yang namai adalah Yakub setelah Abraham mati. Jadi Betel ini sebenarnya tidak dikenal oleh Abraham namanya. Abraham mengenal dengan kata Luz. Nah, Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada 3 tokoh yang luar biasa. Dan siapakah Abraham, siapakah Ishak, dan siapakah Yakub? Tadi kita lihat bahwa Abraham adalah orang yang dari negeri Ur, yang ditanam Tuhan untuk tertanam di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian. Berarti kalau boleh dibilang Abraham ini adalah orang bule yang tinggal di pedesaan. Abraham adalah orang yang berasal dari luar negeri yang tinggal di dalam negeri di wilayah pedesaan negeri Kanaan. Ishak, siapakah Ishak? Ishak adalah anak dari orang bule, pasangan bule Abraham dan Sarai yang tinggal di tanah Kanaan di desa yang dimana Ishak tidak pernah sama sekali pergi ke luar negeri. Kalau Bapak Ibu lihat, Ishak ingin pergi ke Mesir, Tuhan larang. Jadi Ishak ini tidak pernah dia pergi ke Mesir, dia tidak pernah pergi ke Mesopotamia. Bahkan Ishak untuk mendapatkan istri, Abraham ini harus mengirimkan pegawainya untuk mencarikan istri. Ishak hanya selalu ada di tempat di mana dia telah dilahirkan. Nah, kemudian siapakah Yakub? Yakub, cucu dari orang bule ini, anak dari orang yang nggak pernah kemana-mana dari desa, dia pergi ke luar negeri. Dia selalu pergi ke luar negeri loh Yakub, Bapak Ibu. Dia pergi ke Haran, ke tempat di mana dia berasal, ke pamannya, kemudian di sana dia menjadi sukses, dan kemudian dia juga pergi ke luar negeri. Jadi seolah-olah Abraham ini dalam masa 15 tahun, dia memberikan, kalau anak 15 tahun itu kan juga sudah bisa dijak omong ya. Ya kayaknya Abraham ini pernah memberikan sebuah kalimat-kalimat kepada Yakub. Kamu kalau pergi merantau, jadilah pekerja yang baik, jadilah di negeri-negeri metropolitan ya. Pada waktu itu Mesopotamia, Haran itu lebih berkembang daripada Berseba yang merupakan tempat yang kecil. Ya, Abraham berkata kepada Yakub, ada tempat-tempat kota metropolitan, dan Ishak mengirimkan Yakub ke kota metropolitan. Ini amat sangat kayak orang tua yang membiarkan anaknya pergi seorang diri. Dan akhirnya ketika Yakub diperbudak di rumah Laban, dia mendapatkan sebuah kesuksesan. Bahkan Yakub pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dia ketika pulang dari luar negeri gitu ya, kayak TKW lah. Ini orang bule yang pulang dari luar negeri, dia membawa devisa yang banyak. Nah, jangan diartikan ini sebagai arti yang harus diterapkan oleh bapak-bapak yang mencari berkat. Jangan seperti Yakub yang punya 4 istri ya Bapak Ibu. Dia pergi merantau, kemudian pulang-pulang membawa 4 istri. Jadi Yakub ini dia pulang membawa 4 istri dan anak yang banyak.
Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak, perempuan, laki-laki, unta, dan keledai. Dan kemudian Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kisah Yakub ini harus pergi dari tanah Kanaan menuju Mesir. Di dalam Kejadian 47 ayat yang ke-9, Yakub ini berusia 130 tahun. Yakub sudah tua, dia sangat tua ketika dia dipanggil oleh Yusuf anaknya yang sudah menjadi perdana menteri menguasai Kairo, menguasai Mesir waktu itu untuk menyelamatkan seluruh. Nah, apa yang terjadi ketika Yakub ini pergi menuju kepada Mesir? Yakub ke Mesir karena kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya Yakub ini apa ya? Dia itu kayak punya masalah gitu loh dalam hidupnya. Ya, sama seperti kita. Yakub ini punya masalah keluarga di awal, sehingga dia harus pergi supaya tidak bertengkar dengan kakaknya. Jadi kayaknya itu hartanya si Iska ini dikuasai oleh Esau kan. Yakub 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 itu pergi dengan tangan hampa. Dia dengan rasa lapar dia pergi ke pamannya, akhirnya dia bekerja sampai sukses memiliki harta yang melimpah. Tetapi di masa usianya 130 tahun, di masa tuanya, ternyata dia juga harus kehilangan semua hartanya, maksudnya menjadi kelaparan. Dia kelaparan loh ini pergi ke Mesir. Walaupun katakanlah dia punya uang, tapi maksud saya dia dalam ambang juga kematian. Dengan Esau dia juga terancam mati sehingga dia harus pergi. Dan dia kembali terancam kematian dan dia harus pergi ke Mesir. Nah, di dalam Kejadian 47 ayat 31, apa yang terjadi di sini? Kemudian kata Yakub ketika apa ya? Yakub mau meninggal, dia bilang kepada anaknya si Yusuf, "Bersumpahlah padaku, bersumpahlah kepadaku," gitu lah. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel. Nah, ini Yakub, ini namanya Yakub ya. Dia sudah metafor apa? Bertransformasi dengan nama Israel. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ini yang akan kita telaah apa yang terjadi di sini. Nah, Bapak Ibu, menurut catatan-catatan apa ya? Lisan orang-orang kuno, ketika Yakub pergi ke Mesir menjumpai Yusuf, dia itu mengambil akar pohon tamariska. Diambillah pohon tamariska itu untuk menjadi tongkat. Untuk menjadi tongkat dibawa Yakub untuk menjadi tongkat. Nah, ini ternyata juga tertulis di dalam Alkitab kita, yaitu Kejadian 47 ayat 31. Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku," maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Nah, apakah Yakub ini meninggal di atas tempat tidur? Bapak Ibu, Alkitab menerangkan Alkitab. Itu yang harus kita lihat. Nah, kita juga tahu bahwa Kejadian 47 ayat 31 ini adalah begini. Kata tempat tidur, saya nggak perlu bacain ini adalah mitah. Mitah, ini ya, mitah. Hamitah. Jadi ini hanya diapit begitu, terus ini hamitah, mitah. Ini ya Bapak Ibu lihat baik-baik. Nah, mitah, mitah. Dalam bahasa Ibrani kuno, tempat tidur disebut mitah. Mitah. Mitah dapat merujuk kepada tempat tidur yang sebenarnya atau tempat di mana seseorang tidur. Mitah seringkali terbuat dari bahan-bahan yang tersedia pada zaman kuno, seperti kayu atau batu. Tempat tidurnya dilengkapi dengan tikar atau alas yang empuk untuk tidur. Ini mitah. Tapi kata mita inilah sama loh Bapak Ibu.
mem, tet, he, mita, tapi juga bisa dibaca mateh. Nah, mateh ini juga berarti tongkat. Tulisannya loh sama, lihat nih, tulisannya tuh sama. Ini adalah tongkat atau tongkat gembala. Jadi mateh seringkali merupakan alat untuk membimbing, melindungi hewan. Jadi para gembala-gembala itu memiliki tongkat gembala yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah mateh. Mateh juga dapat merujuk kepada tongkat yang digunakan oleh pemimpin atau kepala suku dalam menunjukkan otoritas atau kekuasaan mereka. Nah, kita lihat, kita pakai rumusan Alkitab menerangkan Alkitab. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-21. Ini Ibrani ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu tahu siapa Rasul Paulus? Dia adalah seorang rabi. Dia rabi yang begitu legitimate atau tergraduated atau sangat pintar sekali. Nah, Rabi Saul ini, dia berkata, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Jadi ternyata Yakub ini di masa tuanya, dia meninggal dengan cara memegang tongkat, yaitu akar kayu dari pohon tamariska yang ditanam oleh Abraham. Yakub ketika berbicara kepada anak-anaknya, dia ngomong, kamu harus bersumpah kepadaku. Ini ya, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf bersumpah. Bersumpah apa kalau Bapak Ibu baca sebelumnya? Kembalikanlah tulang-tulangku. Tanamkanlah aku kembali di mana Abraham kakek buyutmu menanam tongkat ini, menanam tamariska ini di tanah ini. Jadi ini kemudian yang menanam Yakub ini dikembalikan, dan Yakub ketika kembali sudah menjadi Israel dalam masa ratusan tahun kemudian. Yakub yang kembali dari Hebron menuju tanah Kanaan dengan membawa iring-iringan, istri 4, anak 12, iring-iringan yang besar. Tampaknya itu merupakan nubuatan bagaimana Israel nanti memiliki iring-iringan 2 juta orang lebih untuk memasuki kembali ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan Yakub ke Mesir, dia mengambil akar pohon tamariska yang ditanam Abraham untuk dijadikan tongkat. Ini Yakub, nama Yakub dia sudah bertransformasi menjadi Israel, sebab yang membawa Israel kembali ke Mesir, kembali dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, itu adalah bangsa Israel itu sendiri. Apa yang dilakukan Tuhan untuk meresponi iman Abraham dan iman Yakub tersebut, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tadi kita sudah belajar bahwa pohon tamariska memiliki getah yang bisa dikonsumsi. Ternyata getah daripada pohon tamariska ini bisa dimakan, dan ternyata rasanya itu sama seperti mana. Jadi mana yang turun dari surga itu ternyata sama seperti pohon tamariska ini loh getahnya. Tetapi ini merupakan para ahli semua juga nggak percaya, saya sendiri juga nggak percaya ketika kita membaca bahwa getah tamariska ini adalah mana. Sebab yang namanya getah ini tidak mungkin dapat memberi makan yang jumlah orang Israel di padang gurun itu jutaan. Bahkan setiap pagi makanan itu diberikan kepada seluruh bangsa Israel. Ya, tapi disinilah Tuhan melilitkan, mengingatkan bangsa Israel
bahwa mana atau getah tamariska itu seperti mana. Apakah mana itu? Jadi mana itu makanan yang dari surga yang diberikan sebuah pemeliharaan sehingga bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun mereka terpelihara dengan makanan dari getah pohon tamariska. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Allah pada saat kita baca Kejadian tadi di pasal yang pertama, dia juga memberikan makan kepada kita dari biji-bijian daripada buah pohon itu. Nah, mana yang asli diberikan secara terus-menerus selama 40 tahun, mana dari pohon tamariska ini tidak tetap dan musiman. Jadi ini cuma mengingatkan aja orang Israel terhadap mana di padang gurun. Jumlah yang dihasilkan mana tamariska tak mungkin dapat memberi makan 3-4 juta orang setiap hari. Mana yang asli turun dari langit, mana tamariska itu jatuh dari ranting-ranting pohon. Dan mana yang asli tidak dapat disimpan lebih lama daripada sehari, tetapi mana tamariska ini dapat bertahan berbulan-bulan. Mana yang asli dapat direbus, digiling, ditumbuk, tapi mana tamariska tidak dapat digunakan seperti itu. Nah, apa makna daripada pesan Tuhan hari ini? Dari karakter pohon tamariska ini yang pertama, ia salt cedar, iman yang menggarami lingkungan. Rupanya Bapak Ibu, di tanah Israel, orang-orang itu mengambil garam dari laut mati. Tetapi kalau dia sudah jauh, ya nggak mungkin dia jalan mengambil garam jauh-jauh di laut mati. Ya mereka menanam pohon tamariska dan menjadi penyedap, menjadi salah satu yang menyedapkan makanan. Sehingga orang bisa mengatakan bahwa iman Abraham adalah iman yang menggarami lingkungan. Kamulah garam dunia, di mana Yesus mengatakan demikian kepada para murid-muridnya. Yang kedua, iman yang percaya walau belum melihat. Kelembapan udara tidak seperti air yang dapat dilihat dengan mata. Air adalah suatu zat yang jikalau berkumpul banyak dia dapat dilihat, tetapi kalau dia menguap dia tidak dapat dilihat. Dan kelembapan udara adalah sesuatu hal yang tidak dapat dilihat. Oleh sebab itu, iman Abraham ketika Abraham menanam pohon tamariska adalah ketika dia beriman, iman yang percaya walau belum melihat. Yang ketiga adalah pohon tamariska peneduh di gurun. Iman Abraham adalah iman yang dapat meneduhkan angin dalam kehidupan dia, badai, topan badai apapun, kekhawatiran apapun yang turun dalam hidupnya dapat diteduhkan dengan iman kepada Elohim, Allah yang kekal. Pohon tamariska juga melambangkan bahwa itu adalah tanaman yang egois, membuat mati di sekelilingnya. Itu adalah iman yang berusaha merebut, iman yang mengeklaim bahwa ini adalah janji Tuhan. Banyak dari orang-orang Kristen tidak dapat mempertahankan imannya karena mereka tidak punya iman yang mengeklaim, tidak sampai tuntas pada hembusan nafas yang terakhir karena mereka tidak dapat bertahan di dalam iklim yang begitu keras. Dan pohon tamariska memiliki getah yang dapat dikonsumsi. Iman Abraham adalah iman yang dapat dikonsumsi. Artinya apa? Kita orang beriman harus dapat menjadi berkat, dikonsumsi bagi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Tidak jauh orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan konsumsi. Dan getah berbicara sesuatu sari-sari yang keluar dari pohon. Sesuatu sari-sari yang keluar dari dalam hidup kita, yaitu getah
yang diperas dalam hidup kita keluar, seperti pohon ara yang menghasilkan minyak, dan minyak itu dapat digunakan untuk sekitar kita. Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Demikian pesan sementara untuk nukilan ayat ini. Nantikan pada tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Ferry untuk pengajaran firman-Nya. Sungguh sangat mengesankan Pak. Karena belum pernah menerima pengajaran firman seperti ini sebelumnya. Buat teman-teman kita akan membuka sesi tanya jawab ataupun mau memberi sanggahan ataupun tanggapan. Kami persilahkan nanti dengan meraise hand agar operator kami mampu melihatnya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu acara Sema Adonai ke depannya. Kami persilakan Bu Aling. Ya, baik. Terima kasih Bu Christine. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok 21 April 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan untuk tema ibadah online kita kali ini adalah iman progresif, keselamatan tidak. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pastor Junior Ginting SEMM, dan yang menjadi liturgis ibadahnya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian yang menjadi singernya adalah Ibu Murni dan Yanti Versen dari Jerman. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah di hari Senin, yaitu tanggal 22 April 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah warisan terbaik, diambil dari Nas Yosua 4. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum men-subscribe channel Cahaya Firman, channel baru kami, tolong subscribe channel YouTube baru kami Bapak Ibu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain selain channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel lain, kecuali di channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel Cahaya Firman menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Aling untuk acara pembacaan acara Sema Adonai ke depannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk terlebih dahulu raise hand agar kami dapat membuka mic dari teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika belum ada, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Ferry. Bapak tadi ada Pak Ferry?
tadi Bapak ada menjelaskan tentang kisah dari Abraham. Seperti saya gini, sempat berpikir Tuhan itu seperti telah mengkonsepkan gitu. Ketika Tuhan ingin menempatkan Abraham di satu tempat yang Tuhan ingin tempatkan, kemudian ketika Abraham memiliki anak Ishak yang tidak boleh kemana-mana, kemudian Yakub telah dikonsepkan untuk bisa merantau. Kayaknya tuh sudah di ini, apa namanya, kayak diatur. Kenapa harus seperti itu? Karena kan ketika orang tua itu selalu kepengennya Abraham orang yang merantau, pasti dia berkeinginan anaknya juga seperti itu. Justru malah ke cucunya seperti itu. Mau menjawab pertanyaan saya dulu atau kita mau mendengarkan dari Pak Hari juga, Pak? Baik, nggak apa-apa, dari Ibu aja. Jadi saya yakin bahwa Tuhan ini memiliki rencana ya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita pun memiliki sebuah rencana step by step. Siapa tahu ketika kematian daripada Abraham, ternyata kisah penanaman pohon tamariska yang didengar oleh Yakub ini menjadikan warisan iman, sehingga Yakub mengambil dari pohon itu, dan menurut ceritanya para rabi itu, ketika pohon itu diambil bagian akarnya dan dibawa pergi ke Mesir, tak lama kemudian pohon itu kering, pohon itu mati. Nah, akar atau tongkat yang dipakai menjadi tongkat atau penyangga orang tua yang berdirinya harus diberi kekuatan ini, itu menjadi apa ya, kayak dia itu kayak iman kepada anak-anaknya. Ini loh penyangga hidup kita. Jangan lupa, ini tempat asal kamu berada. Dia mencabut. Oleh sebab itu, kayak apa ya, kayak ini bisa kita alegorikan bahwa makna secara teologi, bahwa kita yang mungkin ada di dunia ini dunia ini bukan tempat kita gitu loh. Mesir ini bukan tempat kita. Kita harus dicabut kembali dari Mesir ini, dibawa ke dalam tanah perjanjian dan tertanam di sana. Seperti Yakub yang meminta kepada Yusuf untuk bersumpah agar tulang-tulangnya dikembalikan ke tanah perjanjian. Demikian Ibu Christine sebagai jawaban. Saya persilakan untuk penanya selanjutnya Bapak Hari dari Bali. Shalom Pak Ferry. Shalom Pak Hari. Ya, saya Haryanto. Saya kenal Pak Ferry itu juga waktu dulu saya pernah ikut BBCU, dan kemudian saya juga berteman dengan Bu Heni. Mungkin Pak Ferry juga tahu ada Pak Niadi yang dari Timor Leste. Oh iya. Ya itu teman saya juga. Nah kemudian Pak Hari. Ya saya pas kebetulan waktu itu saya juga ketemu website cabat.org, dan Pak Niadi juga pernah ngomong Pak Ferry juga ngomong website ini. Nah memang kebetulan saya explore website itu, saya banyak belajar di situ. Nah gini Pak Ferry, saya senang Pak Ferry memberikan tentang bahasa Ibrani ini semua. Nah jujur aja saya ada tertarik dengan slide-nya Pak Ferry yang sering juga waktu Pak Ferry menyampaikan materi itu banyak omong. Profesor Eli kan mengatakan bahwa Alkitab itu bukan untuk ditulis tapi dibaca berulang-ulang, ya kan? Nah dan memang benar. Kalau saya pelajari, saya waktu baca di cabat.org, ini kan kebiasaan dari bangsa Israel itu bahwa dia membaca Alkitabnya dari Kejadian sampai Ulangan Taurat ini, dan berulang-ulang setiap tahun. Betul. Nah, berulang-ulang, ya kan? Tiap minggu dia punya 5 kitab itu dibagi dengan 54 bagian. Dan Wah, tiap keren.
Pak Tiap Ari minggu hafal dia 54. ya karena Pak memang Rasya. saya lagi baca itu dan saya lagi nah gini yang saya mau katakan saya waktu dulu memang saya sering baca ya sering belajar di semua memang kita sadarin sebetulnya kekristenan ini ya Alkitab yang saya baca kita waktu saya belum baca tapi itu saya sudah membaca Alkitab ini saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tapi saya baca Kejadian sampai Ulangan itu pusing apa yang saya dapatkan nggak ada sebetulnya mau dibaca ratusan kali pun sebetulnya nggak mengerti. Jujur aja kita bingung. Tapi setelah saya dapatkan dari jabat ini, saya kira baru mengerti maknanya. Oh begini. Mungkin Pak Keren ya, Fethi Pak. juga paham ya. Di dalam Taurat itu kan ada Taurat tertulis dan Taurat secara lisan. Iya, iya Pak Ari. Sebetulnya kelemahan kita itu sebetulnya Pak Ferry. Kayak gini, kita tahu Abraham, Bapak Abraham. Bapak Abraham ini ada 3 kejadian di dalam kehidupannya yang luar biasa kan. Yang pertama dia dipanggil keluar dari Ustadim, kemudian dia dijanjikan anak tunggu 25 tahun. Yang paling spesial adalah dia Allah minta untuk dikorbankan Ishak. Berulang-ulang saya dengar khotbah ini saya bilang, ya saya tahu khotbah ini bagus ini memang pengertian Abraham. Cuman pertanyaannya itu Abraham kok bisa mengenal Allah sedemikian dalam itu gimana caranya ya? Apa mungkin dia enak-enak di Urs Kasdim kan Pak Ferry juga mengatakan bahwa dia adalah Urs Kasdim adalah kota metropolitan. Toto dipanggil keluar, disuruh pergi ke Urs Kasdim, pergi ke tanah perjanjian namanya di Kanaan, dan kita baca di Alkitab itu malah di Kanaan dia sampai malah kelaparan. Kan terjadi kelaparan di situ. Nah, bagaimana mungkin seorang Abraham yang sudah enak-enak, kita normal aja, sudah kerja enak-enak begini, disuruh pergi, berhenti, pindah, tinggalkan. Ini kalau dia tidak punya pengenalan yang dalam akan Allah, nggak mungkin ini. Karena bagaimana caranya dia ini? Itu pertanyaan saya yang dari dulu itu seperti itu. Sampai setelah saya ketemu saya cabat, oh alah, ya pantas Abraham itu melakukan seperti ini. Oh, Nah, Bapak berarti menemukan bagaimana Abraham membanting patung dan sebagainya itu kan? Berarti betul. dia Masa iya, kecilnya iya, iya. Abraham. Saya sudah pernah mengajarkan, makanya tadi Bapak bilang, wah itu pelajaran jawab itu panjang banget itu Pak. Nah, memang ini panjang. Makanya tapi maksud saya gini, Pak Ferry kebetulan lagi membawakan seperti ini. Sebetulnya saya kalau nggak membaca ini, saya nggak paham sebetulnya. Saya Puji rasa Tuhan. hampir banyak orang Kristen yang tidak mengerti sebetulnya. Karena gini, di Alkitab katakan, Abraham adalah bapak orang beriman. Ya kan? Iman kita tuh harus seperti imannya Bapak Abraham. Bagaimana kita bisa belajar menjadi iman seperti apa, kita itu tidak tahu sebetulnya. Sebetulnya kita tidak mengenal Bapak Abraham itu bagaimana. Bahkan yang saya sedih juga, mengatakan bahwa ada gereja itu pendeta juga yang mengatakan juga gini, mengatakan gini, Abraham coba perhatikan, pada waktu dia pergi ke dari Kanaan ke Mesir, kemudian dia melihat, istrinya dia cantik. Kemudian dia, kamu bilang ya, kamu jangan ngomong saya ini suamimu. Saya bilang dia saudara, karena Abraham itu takut dia dibunuh. Nah, terus Luar jadi biasa iman Bapak Abraham membaca. itu naik turun. Dikatakan bahwa kok menerjemahkannya seperti ini. Dia itu bapak orang beriman. Yang ngomong ini orang besar, Pak. Ini orang pendeta besar di semua. Lah, tapi dia katakan imannya Abraham aja naik turun loh. Lah, terus apa kita harus imannya naik turun? Lah kan kacau. Lah, pendalaman ini menurut saya banyak hal membuat tafsir yang tidak karu-karuan, membuat kita tuh tidak mengerti sebetulnya. Jujur saya dari jabat ke ORG ini, saya kira menemukan, oh begini kehidupan ini. Abraham itu seperti ini. Harus kita ajarkan. Nah, saya bersyukur Pak Ferry bisa inilah. Saya ingin mengikuti Pak Ferry ajarkan yang hal-hal seperti ini itu pada jemaat. Karena saya percaya banyak yang tidak paham sebetulnya. Kehidupan Abraham itu gimana?
kehidupan Ishak bagaimana, Yakub bagaimana. Nah, itu yang sebetulnya kita perlu. Mungkin karena Pak Ferry ini sudah pandai, nah saya perlu. Ini sesuatu hal yang tidak mudah, Pak. Memang di Sefaria atau di Cabak itu memang itu kan makanya saya lagi nyusun buku nih tahun ini, sebuah buku yang Tuhan kayak saya nangkep tentang perjanjian baru sih. Kenapa di Injil Matius sampai dengan Yohanes itu Tuhan menyembuhkan orang buta, ya, orang buta. Nah, kadang orang butanya itu ada dua, kadang apa? Nah, mata bagi orang Ibrani itu mata itu dua, kanan dan kiri. Itu seperti lambang bagaimana Taurat itu ada Taurat lisan dan ada Taurat tertulis. Ada Taurat lisannya dan ada Taurat tulis. Nah, selama ini gereja memandang kayak saya mata satu begini dengan Taurat yang tertulis saja. Seharusnya memang mata ini kan melihat satu itu dengan jelas karena dua mata ini terbuka. Sebab itu jikalau kita belajar juga Taurat lisan, hal itu dapat menolong kita untuk kita melihat konteks. Tapi Pak, saya memberikan masukan bahwa memasuki Taurat lisan, kita harus mempunyai sauh. Yesus pernah berkata bahwa akulah sauh yang kuat. Jadi kita harus punya jangkar, Pak. Kita harus punya penolong atau punya tali yang dapat mengikat kita agar kita tidak tersesat. Karena perjanjian lama ini seperti tehom. Bapak tahu tehom kan? Sebuah tempat gelap yang sangat luas sekali. Bapak harus berpijak di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mungkin saya akan bacakan. Kisah Para Rasul, ini yang menjadi pijakan saya juga, Pak. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Saya akan mulai dari ayat 41. Nah, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya, yaitu perkataan si Petrus atau rasul-rasul, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya menggarisbawahi bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam pengajaran persekutuan. Pak Hari, banyak kita akan menerima ajaran-ajaran. Para rasul ini adalah orang Ibrani, para rasul ini adalah orang Yahudi yang memiliki pemandangan Yahudi yang sangat mendalam. Tetapi para rasullah yang memiliki penyingkapan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Dia sudah mendapatkan pelatihan antara penggenapan bayang-bayang itu dengan apa yang terjadi. Sehingga ketika Bapak memasuki perjanjian lama dengan banyak ajaran-ajaran, karena waktu itu dikatakan di sini saya ulangi lagi, Kisah Para Rasul yang kedua ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena pada saat itu banyak pengajaran yang juga diajarkan oleh Bet Hillel dan Bet Shammai. Banyak juga ajaran rabi-rabi yang bagus-bagus. Tetapi kita sebagai gereja berpeganglah pada ajaran rasul-rasul untuk memasuki, itu kayak jangkar, Pak. Kalau Bapak punya pegangan itu ketika Bapak membaca pelajaran rabi, baik dia percaya Mesias atau tidak, Bapak akan sangat diberkati oleh mereka, dapat membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, memberikan koneksi yang luar biasa. Jadi segala sesuatunya ada patokan, ada batasnya. Ini masukan saya, dan ini yang juga saya pegang, Pak Ari. Saya nggak ingin tersesat. Ya, terima kasih Pak Ferry. Memang sama-sama, Tuhan berkati Pak Hari. Ya, saya sedikit aja ya. Saya bersyukur banget. Saya memang belajar, maaf saya sebutkan aja ya, Gembala Pak Erastus Sabdono.
Saya punya banyak buku-buku beliau. Di situ tuh menolong saya memang pada waktu saya membaca jabat.org ini. Nah, di situ akhirnya apa yang dikobarkan sama Pak itu nyambung. Akhirnya saya mengerti. Memang saya gini, saya ini nggak bisa bahasa Inggris, terus terang aja, saya juga nggak bisa bahasa Ibrani, Pak Ferry. Saya hanya bersyukur saya ketemu jabat.org, saya ada Google Translate, Pak Ferry. Nah, disitulah saya explore dari Google Translate, dan download hampir 1000-an saya translate itu file-file di sana. Dan memang ruwet Pak Ferry. Makanya saya tuh pengen Pak Ferry yang belajar aja, saya udah cukup umur juga Pak Ferry. Kemudian Pak Ferry yang masih pandai berbahasa Ibrani, nah saya pengen ikut sama Pak Ferry aja yang belajar bahasa Ibraninya. Saya cuma pengen abang aja. Iya, terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Ada pertanyaan satu lagi, hanya sebagai informasi buat teman-teman semua. Nanti setelah selesai end dari YouTube, jangan kemana-mana kalau mau ngobrol sama Pak Ferry ya. Oke, untuk nextnya Bu Christine silakan. Ya. Oke, ruang pertanyaan kami akan membatasi karena waktu kita juga. Ada satu lagi penanya kepada Pak Joko, kami persilakan. Baik, Shalom, selamat malam Ibu Christine, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Shalom Pak Ferry, selamat malam. Shalom Pak Joko. Baik, saya ingin bertanya Pak, gampang aja. Mungkin tadi ada di slide Bapak yang yang saya bacakan sebentar. Makna dalam pemahaman orang Ibrani dan Semitik kuno dalam menanam pohon tamariska. Yang poin yang pertama Pak, bahwa itu sebagai tindakan untuk memperingati atau menyaksikan suatu peristiwa penting. Nah, pertanyaan saya Pak, untuk konteks hidup kita saat ini, praktisnya, apa sih yang sebenarnya harus dalam tanda petik kita tanam sebagai peringatan akan peristiwa penting tentang tolongan, tentang pertemuan kita dengan Allah. Apa yang kita harus tanam, Pak? Ya, itu yang pertama. Ya, terus itu yang pertama, Pak, ya. Yang kedua adalah sebagaimana Abraham meneruskan dan mewariskan iman itu kepada Yakub. Lantas kita itu dalam konteks kita saat ini bagaimana kita bisa meneruskan iman itu juga dalam kaitannya dengan yang pohon tamariska itu. Nah, dan yang ketiga Pak, yang terakhir, ini memang di luar konteks Pak, tapi tadi saya tertarik karena Bapak ada menunjukkan slide Abraham Family Tree, di mana di situ kan ada peta. Nah, ini cuma curiosity saja Pak. Rute perjalanan 40 tahun Musa di padang gurun itu bisa Bapak kasih tunjuk nggak di peta yang tadi, Abraham Family Tree. Ya demikian Pak Ferry ya, ada 3 poin mungkin yang saya borongan Pak. Terima kasih. Selamat malam Ibu Christine, makasih. Terima kasih Pak Joko Susanto. Ini kapan hari lalu juga Bapak japri saya pribadi menanyakan sesuatu ya. Nah Pak Joko, saya ingin menjawab yang pertama. Pohon tamariska yang saya sampaikan hari ini merupakan rangkaian sebuah pengertian Ibrani dari kata pohon. Jadi untuk mengerti bagaimana pohon itu sesungguhnya dan bagaimana yang Bapak tadi katakan, bagaimana untuk mengingat sesuatu dalam kehidupan kita yang penting itu apa? Tunggu pada tayangan-tayangan selanjutnya. Kira-kira 2 tayangan lagi pertanyaan Bapak akan terjawab. Kemudian, bagaimana kita dapat meneruskan? Iya Pak, Bapak ketawa karena itu penjelasannya panjang dan itu sudah saya siapkan. Sebagai clue ya Bapak ya, Pak hari ini tadi mengangkat gematria angka 54 parasha. 54 parasa, 54 itu adalah gan. Jumlah gematria dari kata gan. Dan itu taman, Pak. Jadi taman Eden itu terhubung dengan kata tumbuhan. Nah, tunggu ya. Nanti saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada pertemuan selanjutnya. Bapak bersabar, Bapak berdoa agar pertemuan selanjutnya akan dikuat. Kemudian bagaimana kita dapat meneruskan iman kita? Nah, ini memang iman itu memang dapat kita wariskan. Oleh sebab itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya nulis buku. Saya
belajar mencari Tuhan Allah saya yang hidup. Kemana saya pergi bukan masalah saya, wah, saya haus ingin bertemu dengan Tuhan sendiri. Saya menulis buku bukan untuk Bapak Ibu sekalian, bukan untuk jualan buku, enggak. Saya bikin konten-konten di YouTube bukan untuk Bapak Ibu semua, enggak. Saya menyimpan untuk anak saya. Karena saya ingin, anak saya sekarang masih 7 tahun, dia nggak bisa saya ajari cabak, saya nggak bisa ajari dia membaca bahasa Ibrani, saya nggak bisa ajari dia banyak macam-macam. Saya terbatas. Saya sedang mengumpulkan banyak materi-materi yang nanti seperti Abraham, saya akan berkata kepada anak saya, lihat ini ya, lihat ini ya, lihat ini ya, saya sudah bikin ini ya. Temukan Allahmu di situ dengan caramu sendiri. Jadi, even saya senang direkod-rekod bukan sebenarnya untuk saya terkenal, enggak. Saya simpan sendiri linknya untuk anak saya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat link YouTube saya, bukan nama saya, itu nama anak saya, Yehoram Maliaki Winoto. Karena itu saya khususkan. Saya ingin bukan mewariskan uang sama anak saya. Saya bukan ingin mewariskan rumah kepada anak saya. Saya ingin mewariskan perjumpaan dengan Kristus kepada anak saya. Itu cukup bagi saya. Demikian Pak Joko. Untuk pertanyaan yang ketiga tentang geografi Alkitab dan geografi, berdoalah Bapak, nanti saya akan juga mengajarkan, kalau di kelas BBCO saya juga mengajarkan Alkitab dan geografi. Nanti ada peta geografinya, di situ kita bisa lihat, oh dulu di sini, oh dulu di sini, dan di sini. Dan berdoalah, kiranya Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kita juga membahas Alkitab dan geografi. Demikian jawaban yang saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Christine. Ya, terima kasih buat Pak Joko dan buat semuanya. Kami tetap mengundang buat teman-teman dapat hadir belajar bersama di Sema Adonai setiap Sabtu untuk pengajaran firman dari Pak Ferry. Kita belajar terus di sini bersama. Acara ini sudah selesai, namun pengajaran firman tidak akan pernah selesai, terutama di Sema Adonai kami undang teman-teman untuk dapat hadir terus mengikuti acara Sema Adonai dari hari Minggu sampai hari Senin di channel yang sama, di Zoom yang sama. Terima kasih buat Pak Ferry, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sebelum kita menutupnya, kami minta Pak Ferry untuk memberikan satu closing statement dan doa berkat buat kita semua. Kami persilakan. Pohon Tamariska adalah sebuah pohon, dan tema hari ini kita membahas bagaimana kita dapat mengerti pesan Tuhan ketika kata pohon itu diangkat. Pohon Tamariska adalah sebuah bentuk implementasi dari Abraham yang Abraham percaya bahwa karakteristik pohon Tamariska adalah pohon yang dapat bertahan dalam cuaca ekstrim. Diharapkan iman kita juga seperti pohon Tamariska, bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Nantikan penyingkapan selanjutnya tentang pohon, dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ajari kami semakin dalam dan semakin dalam, walaupun hal itu adalah lautan yang luas. Dan pimpin kami langkah demi langkah untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Berkati seluruh hamba-hambamu dimanapun hamba-hambamu semua berada yang menyaksikan tayangan ini baik melalui Zoom hari ini ataupun YouTube di lain waktu nanti. Biarkan roh hikmat-Mu yang bermeri kefet melayang-layang membangun kami dan membuat kami mengerti siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu. Jika masih ingin bertanya sama Pak Ferry, kalau masih ada waktunya Pak Ferry, nanti kami persilakan setelah di-end-kan live streamingnya.
Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.